Eh, Selamat malam. Eh, di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan dari kelompok 3 yang berjudul Electrocare. Pertama, profil ide usaha. Electrocare adalah usaha jasa servis peralatan elektronik yang berfokus pada perbaikan elektronik rumah tangga seperti televisi, radio, kipas angin, setrika, kulkas, dan lain-lain. Usaha ini termasuk jenis jasa servis skala mikro yang akan dijalankan secara berkelompok. Keunggulan Electrocare. Satu, teknisi berpengalaman. Electrocare akan mengendalikan teknisi yang berpengalaman dan terlatih dalam berbagai perbaikan perangkat elektronik. Dua, layanan cepat dan efisien. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan perbaikan yang cepat dan efisien agar pelanggan tidak perlu menunggu lama. Tiga, harga terjangkau. Electrocare menawarkan layanan perbaikan dan harga yang terjangkau sesuai dengan kemampuan finansial masyarakat. Empat, garansi layanan. Setiap perbaikan yang dilakukan oleh Electrocare akan diberikan garansi sehingga pelanggan merasa aman terhadap kualitas layanan kami. Pemanfaat teknologi informasi Electrocare akan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk mempromosikan layanan kami, memperluas jangkauan pemasaran, dan mempermudah penanganan dalam mengakses layanan kami. Bab 1, latar belakang. Secara umum, usaha kecil di perumahan sering menghadapi kendala dalam pemasaran produk dan jasa. Pemasaran biasanya dilakukan dengan cara konvensional dan tidak memanfaatkan teknologi informasi di era digital ini. Teknologi informasi, terutama media sosial, berkembang pesat dan dapat digunakan sebagai media promosi dan penjualan berbasis teknologi informasi seperti e-commerce. Seiring berkembangnya teknologi, peralatan kehidupan sehari-hari, terutama peralatan elektronik, juga mengalami perkembangan pesat, namun perkembangan ini diikuti oleh berbagai permasalahan, terutama terkait dengan kerusakan peralatan elektronik. Peralat- Peralatan elektronik lama seringkali sulit untuk disesuaikan dengan teknologi baru. Kerusakan peralatan elektronik dapat dibagi menjadi dua jenis: kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan kerusakan yang dapat diperbaiki. Peralatan yang rusak tapi masih bisa diperbaiki memberikan pilihan untuk diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Faktor finansial dan urgensi. Penggunaan peralatan seringkali menjadi pertimbangan untuk bagi masyarakat dalam memutuskan untuk memperbaiki atau memastikan peralatan yang rusak. Perbaikan peralatan elektronik mendukung munculnya usaha jasa servis peralatan elektronik. Jasa servis elektronik berkembang seiring berkembangan teknologi peralatan elektronik. Masing-masing jasa servis memiliki spesifikasi masing-masing sesuai bidang yang dilayani dari peralatan elektronik yang ada. Maka kami akan membuat jasa servis elektronik yang memperbaiki alat elektronik rumah tangga seperti televisi, radio, kipas angin, setrika, kulkas, dan lain-lain dengan nama Electrocare, termasuk jenis jasa servis skala mikro dikarenakan usaha ini akan berjalan secara berkelompok. Bab 1, analisis produk barang atau jasa. Jenis produk Electrocare menawarkan layanan jenis servis peralatan elektronik rumah tangga. Nama produk Electrocare. Karakteristik produk layanan yang ditawarkan: satu, perbaikan televisi, memperbaiki berbagai masalah pada televisi seperti layar mati, suara tidak keluar, atau gangguan gambar. Dua, perbaikan radio, mengatasi masalah pada radio seperti gangguan sinyal, kerusakan speaker, atau masalah daya. Tiga, perbaikan kipas angin, memperbaiki kipas angin yang tidak berputar, suara bising, atau kecepatan yang tidak stabil. Empat, perbaikan setrika, mengatasi masalah setrika seperti panas yang tidak stabil, kerusakan kabel, atau kerusakan pada pelat pemanas. Lima, perbaikan kulkas. Memperbaiki kulkas yang tidak dingin, kebocoran air, atau masalah pada kompresor. Enam, layanan konsultasi. Memberikan konsultasi mengenai perawatan dan penggunaan optimal peralatan elektronik rumah tangga. Karakteristik, karakteristik produk. Satu, profesional, tim teknisi berpengalaman dan bersertifikat. Dua, cepat dan efisien, layanan perbaikan yang cepat dengan proses yang efisien. Tiga, bergaransi, setiap perbaikan dilengkapi dengan garansi. Empat, ramah lingkungan, mendorong perbaikan untuk mengurangi limbah elektronik. Lima, terjangkau harga layanan yang kompetitif dan transparan.
Manfaat produk satu, penghematan biaya, memperbaiki peralatan yang rusak lebih ekonomis dibandingkan membeli yang baru. Dua, memperpanjang umur peralatan layanan perbaikan, membantu memperpanjang umur peralatan elektronik rumah tangga. Tiga, ramah lingkungan, mengurangi limbah elektronik dengan memperbaiki peralatan yang rusak. Empat, kenyamanan layanan yang cepat dan profesional, memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Berikutnya analisis SWOT. Eh, yang kekuatan kekuatan atau strengths yang mampu mengambil keuntungan dari pengeluaran atau opportunities yang ada. Yang pertama, teknisi berpengalaman dan bersertifikat. Peluangnya yaitu meningkatnya kebutuhan akan layanan servis elektronik berkualitas. Dan keuntungannya yaitu dengan teknisi yang berpengalaman dan bersertifikat, Electrocare dapat menyediakan layanan handal dan tercepat dan menarik lebih banyak pelanggan yang kua- ber- membutuhkan perbaikan berkualitas. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi. Peluangnya yaitu pertumbuhan penggunaan media sosial dan platform e-commerce. Dan keuntungannya yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi, Electrocare dapat menjangkau lebih banyak pelanggan melalui promosi online dan layanan pemesanan yang mudah. Yang ketiga, layanan cepat dan efisien. Peluangnya yaitu kebutuhan akan layanan perbaikan yang cepat dan tepat waktu. Dan keuntungannya dengan layanan yang cepat dan efisien, Electrocare dapat membangun reputasi yang baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Next. B. Kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Yang pertama itu modal terbatas. Peluangnya itu kesempatan untuk ekspansi dan mengembangkan layanan. Hambatannya yaitu keterbatasan modal dapat menghambat Electrocare dalam mengembangkan jaringan dan meningkatkan fasilitas. Yang kedua, jangkauan layanan terbatas. Peluangnya yaitu pertumbuhan permintaan layanan di wilayah yang lebih luas. Hambatannya yaitu jangkauan layanan yang terbatas membuat Electrocare sulit untuk melayani pelanggan di luar area operasional saat ini. Yang ketiga, ketergantungan pada teknisi kunci. Peluangnya yaitu meningkatkan keahlian teknisi melalui pelatihan berkelanjut. Hambatannya yaitu ketergantungan pada teknisi kunci dapat menjadi resiko jika terjadi pergantian atau kekurangan tenaga kerja. Next. Selanjutnya, busin, bus, busin, bisnis model Canvas Electrocare. Yang pertama yaitu segmen pelanggan atau customer segment. Pemilik rumah tangga yaitu individu atau keluarga yang membutuhkan perbaikan peralatan elektronik rumah tangga. Penggunanya yaitu pengguna peralatan seperti televisi, kulkas, kipas angin, radio, setrika, dan lain-lain. Yang kedua, proposisi nilai, yaitu layanan perbaikan cepat dan profesional, menyediakan perbaikan cepat dan berkualitas untuk berbagai eh, sebelumnya elektronik. Terus garansi perbaikan, memberikan garansi untuk setiap layanan perbaikan yang dilakukan. Konsultasi gratis, yaitu memberikan konsultasi tentang perawatan dan pemakaian peralatan elektronik kepada pelanggan. Yang ketiga, saluran distribusi. Pertama, ada pusat servis fisik, yaitu tempat pelanggan membawa peralatan untuk diperbaiki. E-commerce dan media sosial, eh, yaitu platform online untuk pemanasan layanan promosi dan interaksi dengan pelanggan. Yang keempat, hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, personalisasi layanan, yaitu memberikan perhatian personal kepada setiap pelanggan. Yang kedua, pelayanan pelanggan yang responsif, eh, yaitu menanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Lima, sumber pendapatan. Yang pertama itu biaya perbaikan, pendapatan
dari biaya yang dikenakan untuk setiap perbaikan elektronika. Yang kedua, pendapatan dari komponen pengganti. Jika ada penggantian komponen yang diperlukan di dalam perbaikan. Next. Yang keenam, sumber daya kunci. Yang pertama itu tenaga teknis. Ahli dalam ahli dalam perbaikan berbagai jenis peralatan elektronik. Yang kedua, infrastruktur pusat servis, di mana tempat dan peralatan untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga, platform e-commerce untuk manajemen pesanan dan promosi online. Tujuh, kegiatan kunci. Yang pertama itu penerimaan dan diagnosa peralatan. Untuk menerima perangkat dari pelanggan dan mendiagnosa kerusakan alat. Yang kedua, perbaikan peralatan. Melakukan perbaikan dan penggantian komponen yang rusak. Yang ketiga, pengujian kualitas. Untuk memastikan perangkat berfungsi dengan baik setelah perbaikan. Yang ke-8, mitra kunci. Pemasok komponen elektronik menyediakan komponen-komponen untuk penggantiannya. Yang kedua, platform e-commerce. Mitra untuk infrastruktur, teknologi, dan promosi online. Yang ke-9, struktur biaya. Biaya tenaga kerja, gaji dan insentif dan untuk teknisi dan staf. Yang kedua, biaya operasional pusat servis, biaya sewa tempat listrik dan pemeliharaan. Yang ketiga, biaya promosi dan pemasaran, yaitu untuk biaya untuk promosi online dan offline. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Bang Gani. Analisis produksi dan operasi. Yang pertama, penerimaan produk. Pelanggan membawa peralatan elektronik rusak ke pusat servis atau menggunakan layanan jemput. Teknisi menerima peralatan, mencatat detail kerusakan dan informasi pelanggan. 2. Diagnosa dan penilaian kerusakan. Teknisi melakukan diagnosa menyeluruh untuk menentukan penyebab kerusakan. Dilakukan pengujian komponen elektronik untuk mengidentifikasi bagian yang diperbaiki atau diganti. Yang ketiga, persetujuan perbaikan. Tim layanan pelangganan menghubungi pelanggan untuk menjelaskan hasil diagnosa dan estimasi biaya perbaikan. Pelanggan memberikan persetujuan untuk melanjutkan perbaikan. Yang keempat, proses perbaikan. Teknisi melakukan perbaikan sesuai dengan diagnosa yang dilakukan. Komponen yang rusak diganti atau diperbaiki menggunakan alat dan teknik yang sesuai. Yang kelima, pengujian dan kualitas akhir. Setelah perbaikan selesai, perangkat elektronik diuji untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Penguji meliputi fungsi dasar serta pengujian lanjut jika diperlukan. Nomor 6, penyerahan produk. Pelanggan dihubungi untuk mengambil